luar biasa, fantastis, dan yes. Di tengah pandemi ini kita jadi jarang berjumpa, bukan sobat muda? Oleh karena itu, GP punya satu proyek baru yang namanya Sini Bareng GP, Siraman Rohani Bareng GP. Kita mau ngapain sih? Kita mau ngobrol-ngobrol sama Bapak Pendeta. Apa aja yang akan diomongin, teman-teman nanti bisa terus stay tune dan terus dengerin di sosial media kesayangan teman-teman. Tayangnya setiap jam 9 pagi hari Sabtu ya teman-teman, sesuai dengan jadwal ibadah Gerakan Pemuda. So teman-teman, jangan lupa ditonton. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan dalam rangka mempersiapkan pelayanan, dalam rangka layanan ibadah Gerakan Pemuda GPI Jemaat Bethlehem Jakarta Utara. Berkati kami semua yang saat ini ada dan hadir, berkati seluruh proses yang akan berjalan dalam rekaman ini hingga editing dan tayangan. Semuanya itu kami pasrahkan di dalam kuasa Kudus yang memberkati. Karena itu berkati seluruh yang berjalan saat ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabar nih? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Selalu luar biasa, fantastis dan yes dong Pak. Oke Pak, sebelum kita mulai Sini Bareng GP, Sini itu panjangan dari Siraman Rohani Bareng GP Pak. Jadi kita akan berbincang-bincang sama Bapak Pendeta Adriana Wangkai mengenai pembacaan dari Wahyu 19 ayat 1 sampai dengan 5 gitu. Kita langsung mulai aja Pak, gimana Pak? Oke. Nah, teman-teman, bacaan Alkitab pada saat ini dari kitab Wahyu pasal 19. Sebagai teman-teman juga mempersiapkan bacaan ini ayat 1 sampai ayat 5. Nah, mari saya ajak kita baca ini secara bergantian ya. Wahyu 19 ayat 1 sampai 5 ayat per ayat. Saya mulai. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Nah, itulah bacaannya Wahyu 19 ayat 1 sampai 5. Oke, itu pembacaan kita pada pagi hari ini. Sekarang saya mau nanya-nanya nih sama Bapak. Apa sih Pak isi dari bacaan kita pada pagi hari ini? Oke. Mengenai nyanyian atas jatuhnya Babel ini Pak. Jadi kalau kita ingat kata Babel, itu ingatnya tentu pasti di kitab Perjanjian Lama ya. Ya. Nah, kalau kita bicara Perjanjian Lama, kita ingat juga bahwa zaman emasnya orang Israel pada zaman mulai dari Saul, terutama Daud, baru Salomo. Itu zaman keemasan Israel raya, Israel yang tidak ada tandingannya. Tapi sesudah kerajaan Israel itu pecah jadi dua, sesudah pemerintahan Salomo, maka secara tidak langsung
kota Yerusalem itu sebagai simbol, yang di dalamnya kota Yerusalem itu Daud memerintah kerajaannya di Yerusalem itu, kemudian ada bait Allah. Nah, jadi bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika Israel sudah pecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Yerusalem itu Israel Selatan, Samaria itu Israel Utara. Maka akibat kesalahan atau akibat dosa orang Israel pada waktu itu, maka dosanya itu adalah ketidaktaatan kepada Allah. Maka bangsa ini hancur akibat penyerangan bangsa Babel dengan raja yang terkenal pada saat itu, Nebukadnezar. Nah, jadi bayangan tentang penyerbuan Babel terhadap Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan bait Allah, dan kemudian membawa orang-orang Israel itu ke Babel selama 70 tahun. Nah, kekejian, kekejaman Babel itu menginspirasi kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru. Menginspirasi artinya itu dijadikan contoh untuk menjelaskan di zaman Perjanjian Baru Israel itu tidak lagi hidup pada zaman Daud, tapi hidup dalam zaman sesudah Yesus, kan begitu. Iya. Nah, pemerintah Romawi yang memerintah Yerusalem, yang memerintah orang-orang Kristen pada saat itu di bawah tekanan yang sangat besar, sangat berat sekali dari pemerintahan kerajaan Romawi dengan kaisarnya yang kejam, namanya Domitianus. Ini kaisar yang sangat terkenal, tapi juga sangat kejam. Nah, kekejaman itulah yang kemudian dipakai sebagai alat untuk menjadi contoh dengan Babel. Jadi kekejaman Kaisar Domitianus, kerajaan Romawi di Yerusalem pada waktu itu, seolah-olah fotokopinya Babel untuk menunjukkan kekejamannya. Dia punya kuasa, dan kuasa itu adalah kuasa untuk menekan, membumi hanguskan Yerusalem, membuang orang Israel. Nah, salah satu keputusan kaisar yang ditolak oleh orang-orang Kristen pada zaman Perjanjian Baru di dalam kitab Wahyu itu ialah untuk menyembah kepada kaisar. Nah, ini kita ingat ya cerita kitab Daniel. Itu Nebukadnezar juga itu. Kita ingat ya bahwa pada satu saat diumumkanlah bahwa semua orang harus menyembah kepada raja. Walaupun Daniel itu tinggal kerja di pemerintahan Babel pada waktu itu dengan rajanya Nebukadnezar, tapi dia menolak menyembah. Atas dasar itulah kemudian dia dijerat dengan hukum dan dibuang ke gua singa, tapi gak mati. Nah, jadi menyembah kepada kaisar itu di dalam kitab Wahyu itu ditolak. Iya. Nah, akibatnya orang Israel atau orang-orang Yahudi pada zaman kitab Wahyu itu sangat tertekan. Begitu kejamnya itu, sehingga misalnya kalau air yang salah, maka yang dihukum itu bukan cuma air, ya mama, papanya, kakaknya, beradik yang pekerjaannya dipecat, di PHK, begitu. Jadi bayangkan itu kekejaman itu. Jadi itulah yang menimbulkan ketakutan. Nah, rasa takut itu kemudian disembunyikan oleh orang-orang percaya, sehingga mereka tidak mau terus terang. Dengan kata lain, mereka tidak pernah mau menyembah kepada kaisar. Mereka hanya menyembah kepada Allah. Itu intinya, latar belakangnya. Nah, jadi kalau kemudian di 19 ayat 2 ada kata pelacur, nah itu menunjukkan kepada kaisar itu sebenarnya Babel ya Pak? Ya, kepada Babel. Tapi dalam konteks kitab Wahyu ya tentu maksudnya adalah ya kaisar itu. Kalau di SBP juga sih di sini ada bilang dalam ayat pasal 14 ayat 8 juga 17 ayat 6 di situ juga ya seperti hawa nafsu, bangsa
masa dengan anugerah orang langsung yang cabut percabulannya gitu Pak, itu semuanya bubble banget ya Pak ya. Jadi kalau mau di semacam disimpulkan lah, sebenarnya bacaan ini mau bilang apa sih di latar belakang tadi? Sebenarnya ini ada pertunjukan tentang kuasa. Jadi dua kuasa yang sama hebatnya. Pertama, Babel itu simbol dari Kaisar Domitianus ya, Kaisar Romawi yang kejam. Satu Allah yang dipercaya oleh orang Kristen. Siapa di antara dua ini yang paling hebat? Nah, dia ini, Domitianus ini sangat berkuasa, membuat masyarakat tunduk pada dia. Sampai yang melawan mati. Iya betul. Itu tirani banget gitu ya, kejam banget. Nah, ini kuasa lawan kuasa Allah yang dipercaya. Walaupun orang Israel itu tertekan, walaupun orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen pada waktu itu tertekan, tapi ternyata Wahyu 19 ini mau bilang ternyata kekuatan Tuhan itu mengalahkan, menaklukkan. Nah, ini seperti khotbah kemarin hari Minggu ya. Tongkat dilempar jadi ular. Oh, ternyata Firaun juga bisa. Tapi tongkat Musa atau ular ini itu memakan ular-ular ini dibuat oleh Firaun. Itu berarti kekuasaan Tuhan itu menaklukkan kuasa Babel. Itu maksudnya. Jadi kalau ada 3 kata dipakai ya di 19 ayat 1, keselamatan, kemuliaan, dan kekuasaan ada pada Allah kita. Nah, artinya dia nggak tertandingi. Nah, ini penting nih. Dari sini baru kita nanti akan telusuri ya, kalau ditafsir itu apa artinya? Artinya gini. Kita langsung aja tafsiran. Ya. Karena kalimat-kalimat di bawahnya itu hanya mengulang inti yang ada di ayat 1. Jadi kata kuncinya keselamatan, kemuliaan, kekuasaannya. Nah, itu kalau ditanya seperti apa? Ini dia mau dibilang. Ternyata sekejam-kejamnya orang, sekejam-kejamnya Babel, dia takluk juga pada akhirnya. Jadi kok takluk? Karena Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan. Orang percaya, orang Kristen nggak bisa bikin apa-apa pada waktu itu. Hidupnya dalam ketakutan. Tapi oleh karena itu ada 2 hal yang muncul berdasarkan 19 ayat 1. Pertama, orang Israel dikasih pengharapan, ada Tuhan. Jadi nggak usah takut, nggak usah cemas. Kita punya Tuhan. Pertanyaannya, ya kita punya Tuhan iya, tapi lalu apanya yang membuat kita harus meyakini dengan sungguh walaupun hidupnya masih tertekan? Kuasanya. Kuasa apa? Kuasa menyelamatkan. Kuasa menyelamatkan itu bagaimana sih? Nah, ini contohnya. Kita kan sekarang nih, hari ini masih dalam masa Paskah, Minggu kedua. Coba dibayangkan ya, orang mati bangkit itu kayak apa tuh? Itu kuasa yang mengalahkan kuasa apapun. Kuasa kebangkitan itu luar biasa. Itu artinya bukan hanya diberikan pengharapan, tapi diberikan kepastian bahwa Israel itu menang, orang Kristen itu menang. Menang atas apa? Menang atas kekejian, kekejaman yang mengakibatkan penderitaan, kesusahan, apapun. Nah, dari titik itulah kemudian kita bisa bertanya, jadi maknanya apa ya? Misalnya kan? Pak, bentar sebelum balik ke makna. Penasaran karena baca ayat ini kan Pak. Sedikit mundur lagi ke belakang mengenai latar belakang. Pengen nanya nih Pak soal ayat 4 yang ke-24 tua-tua dan ke-4 makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata amin haleluya. Itu bisa digambar siapa sih Pak? Oh gitu sama ayat ini. Pertama kita lihat ya, pasal 19 itu tidak berdiri sendiri terkait dengan ayat 4. Ada 2 istilah ya, yaitu 24 tua dan ke-4 makhluk. Nah, ini kalau dibaca di pasal-pasal sebelumnya, misalnya ya pasal 4 itu ada penjelasannya di ayat 4 sampai 10. Apa yang dimaksud dengan 24? 24 itu terdiri dari 2 kelompok, 12 suku Israel yang kemudian menuju kepada 12 murid Yesus, maka jumlahnya 24. Apa itu artinya 12? Suku Israel dan 12 murid Yesus. Ini menunjuk kepada kehidupan di bawah kekuasaan Tuhan yang memberikan kehidupan
kehidupan kepada umat. Mau kayak apapun keadaannya, baik 12 suku di zaman perjanjian lama maupun 12 murid Yesus itu kemudian jadi cikal bakal kehidupan yang jadi berkat, gitu kan? Nah, ya. Itu maksudnya. Oke. Nah, artinya apa? 12, jadi 24 tua-tua itu artinya 24 yang mewakili kehidupan yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan hanya baru diceritakan pada zaman perjanjian baru, tapi juga dari perjanjian lama itu. Contohnya Israel keluar dari Mesir setelah 430 tahun, bisa nyebrang laut berau dan sebagainya. Nah, keempat makhluk itu juga dijelaskan di dalam pasal 4 itu ayat 69. Itu makhluk memang berarti sesuatu yang disimbolkan. Nah, yang disimbolkan ini bahasa kitab Wahyu itu sifat dasar seluruh kitab itu disebut namanya apokaliptik. Apokaliptik itu artinya seperti perempuan pakai tudung, pakai cadar itu kan nggak kelihatan, nggak lihat tahu ini cantik atau tidak. Nah, kita baru tahu aslinya kayak apa kalau dibuka. Ya. Itu sifat apokaliptik. Nah, alasannya kenapa ditutup itu tadi ya, karena ketakutannya orang itu terhadap kekejaman pemerintah Romawi. Nah, karena itu bahasa-bahasa simbol itu dipakai 4 makhluk itu. Tapi sebenarnya itulah menunjukkan tadi itu ya, kembali lagi pasal 19 keselamatan, kemuliaan, kekuasaan. Artinya 4 makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah. Iya. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Di luar batas kita manusia yang berpikir, bersikap, masih ada lagi ternyata yang lebih. Nah, makhluk itu di atas begitu. Jadi mana ada makhluk itu di bawah. Itu jadi semacam menguatkan. Dia aja nyembah. Iya, betul. Yang di atas kita aja nyembah gitu kan. Nah, apalagi lu. Gitu benar. Ya, oke. Oke, Pak. Berarti kita langsung masuk ke makna bacaan dong, gitu. Makna bacaan kita pada pagi hari ini apa sih, Pak? Ada 2. Ya. Pertama saya jelaskan dulu konteksnya ya. Ketika kita baca Wahyu ini, konteksnya adalah kita sedang mengalami satu musibah yang skalanya sangat besar dan luar biasa. Dunia itu bukan cuma Indonesia, bukan cuma Jakarta, bukan cuma Tanjung Priok. Ya. Siapa yang bisa melawan itu? Kuasa pandemi COVID-19 itu siapa? Lihat ya, angka naik terus, sudah 7.000 orang yang terkena positif, 600-an meninggal, tapi sudah 900 yang sembuh. Tapi kalau kita dibayang-bayangi dengan ketakutan seperti itu, ya itulah simbolnya. Alkitab bilang itu Babel. Kekuasaan itu siapa yang melawan? Betul kan? Tapi dari angka itu juga menunjukkan ternyata tadinya angka kematian lebih banyak daripada angka orang sembuh. Betul nggak? Iya. Sekarang sudah lebih banyak orang sembuh. Berarti ada dong pengharapan. Artinya tidak selamanya kita tuh dibawa bayang-bayang yang namanya corona. Betul kan? Iya. Berarti ada pengharapan. Nah, apa ini maknanya buat pemuda? Satu, lu jangan takut lah. Bahwa kita diberikan kenyataan, diberikan fakta bahwa jangan main-main dengan COVID-19 ini. Kalau you nggak hati-hati habis. Orang yang beriman artinya orang yang meletakkan pengharapan seluruhnya kepada Tuhan. Nah, orang yang meletakkan pengharapannya kepada Tuhan itu taat asas. Pakai ini, cuci tangan, diam di rumah. Itu bukan, itu kalau ditanya, emang nggak boleh gitu. Lu mau sehat atau mau mati? Lu mau sembuh? Lu mau terkena virus atau enggak sih? Itu adalah implementasi dari iman juga. Tuhan ajar kita untuk kamu berhati-hati. Kan ada lagunya, hati-hati gunakan macam-macam tuh, mulutmu, tanganmu, macam-macam. Nah, hati-hati menghadapi COVID. Kalau kita ini dimakan. Nah, kalau percaya kepada Tuhan, pertama jangan takut. Kehidupan ini tetap harus dijalani, tapi hati-hati. Jadi jangan hati-hatinya duluan, jangan takutnya duluan. Kerja aja untuk tetap. Memastikan kalau kita punya Tuhan, nah ini yang dua. Maka Tuhan itulah yang berperang buat kita. Jadi contohnya ya, tiang awan, tiang api waktu Israel keluar dari Mesir. Apa sih maknanya itu?
Pertama, dia menjadi petunjuk arah. Kehidupan itu bukan saya yang menentukan, tapi Tuhan. Contohnya Israel memang tahu tuh kemana itu dari Mesir sampai ke Kanaan. Nggak tahu, 40 tahun loh. Tuhan yang mengarahkan, tapi dia sekaligus melindungi. Kenapa tiang awan? Jalan tengah-tengah malam di padang gurun itu dinginnya luar biasa, Bu. Kalau siang ada tiang awan itu jadi filternya matahari, nggak usah pakai kacamata di bed kali. Dan yang jalan kaki itu 600.000 orang, dan tingginya bisa sampai 2 kilo. Tingginya itu. Apa itu artinya? Dia memastikan Tuhan itu tidak hanya memberi arah kehidupan yang harus kita jalani dengan yakin, tapi juga melindungi. Nah, dia juga memelihara kehidupan kita. Jadi, kalau dikaitkan dengan wahyu ini, keselamatan itu, kemuliaan itu, dan kekuasaan itu pasti menyelamatkan. Tidak ada yang perlu diragukan. Wah, apalagi anggota GP. Nomor 1, jangan takut, tapi juga dia mampu mengimplementasikan imannya. Itu dia. Jangan berdiam diri itu tidak berbuat apa-apa. Do the best something to Jesus Christ. Itulah bahasa yang selalu saya pakai. Nah, itulah maknanya. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita juga tetap harus mempunyai suatu hal positif yang bisa kita lakukan untuk dunia luar gitu, Pak. Ya misalnya dengan berdiam diri kita bisa membuat suatu hal yang kreatif. Bukan berarti kan diam di rumah membatasi kita juga untuk berpikir kreatif dan lain-lain kan, Pak. Gitu. Dan satu tambahan saya, kalaupun dia berdiam di rumah, tidak berarti berdiam itu menutup dia punya, tadi Ayu bilang itu kreativitas. Tapi dia juga harus jadi berkat itu mulai dari dalam rumahnya. Dia do something, jangan diperintah-perintah bapakmu bikin bersih ini kan, bikin bersih itu kayak lakukan sesuatu. Jadi ada quality time juga sama keluarga, banyak. Lalu jadi berkat, karena dengan begitu kan dia juga sehat bergerak daripada makan tidur gode. Iya kan? XL percuma itu nanti. Tapi jangan lupa juga Pak, selalu ibadah keluarga, ikut setiap hari Rabu begitu juga. Walaupun harus dilakukan secara streaming. Iya, tapi tetap harus ikut di rumah aja. Itu aja. Ada nih apa pesan-pesan untuk pemuda? Saya kira cukup. Mungkin aku baca sedikit dari SBP kali ya, karena pesan dari SBP ini juga di bait terakhir itu luar biasa juga sih untuk sobat muda kita. Jadi sobat muda, kita adalah orang yang diperkenankan Tuhan untuk berada dalam himpunan besar di surga yang bersorak-sorai atas kemenangan Allah. Oleh sebab itu, marilah menjaga kehidupan beriman kita dengan sungguh-sungguh, karena keselamatan sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sungguhlah bijak jikalau kita hidup sungguh-sungguh takut dan hormat dan tunduk pada Tuhan, karena kasih-Nya besar atas kita. Luar biasa Pak, kutipan dari SBP kita. Itu menutup sini bareng GP perbincangan kita dengan Pak Pendeta Adriana Wangkai pada pagi hari ini. Semoga kiranya pembacaan ini dan perbincangan ini bisa menguatkan teman-teman yang ada di rumah, juga selalu memotivasi teman-teman untuk membuat suatu hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu aja sini bareng GP. Stay tune, kita akan terus tayang di setiap hari Sabtu sesuai dengan jadwal ibadah pemuda. Jadi teman-teman setiap hari Sabtu pantengin aja sosial media kesayangan teman-teman. Itu aja sih yang akan dibagikan. Oh iya Pak, sebelum kita tutup perbincangan sini bareng GP pada pagi hari ini, kita berdoa dulu kali ya Pak, dibimbing sama Bapak ya. Mari kita berdoa. Atas dasar firman-Mu pada saat ini kami bersyukur Tuhan, karena kami pun Tuhan kuatkan. Kami punya Tuhan dan Tuhan punya kuasa. Kuasa yang menyelamatkan kami, kuasa yang memenangkan kami dari kegelapan, kuasa yang membangkitkan dari kematian, dan kuasa yang memberi pada kami harapan. Karena itu, di tengah berbagai hal yang mengancam kehidupan, tidak terkecuali pandemi virus Corona atau COVID-19. Secara manusia, betul kami mengalami kecemasan, bahkan ketakutan karena angka yang terus bertambah dan bertumbuh. Tetapi pada angka yang sama juga kami meyakini kuasa Tuhan pun bekerja dengan cara Tuhan
bahwa Tuhan juga memberi keselamatan melalui kesembuhan yang terus meningkat, dan itu memberikan bukan hanya pengharapan tapi juga kepastian dari Tuhan bahwa kami tidak boleh kalah, kami tidak boleh takut, kami tidak boleh cemas terhadap apapun masalah yang kami hadapi. Sebaliknya, dengan iman, dengan keyakinan dan kepastian yang Tuhan berikan, kami mau berbuat sesuatu. Apalagi sebagai anggota Gerakan Pemuda, dimanapun kami berada, kuatkan kami untuk berperan. Paling sedikit kami memulainya di rumah. Ketika kami berada di rumah, kami mau melakukan sesuatu secara proaktif untuk menjadi berkat bagi orang tua, bagi kakak beradik, bagi lingkungan, dan itu memberikan juga kepada kami aktivitas yang sehat, dan itu juga kiranya yang mendorong kami untuk tetap memasrahkan kehidupan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami ingat semua anggota Gerakan Pemuda di Jemaat Petra khususnya di Jakarta Utara ini, Tuhan memberkati dalam menjalani pekerjaan, perkuliahan, pergaulan, tapi pun dalam persekutuan, berjemaat, bergereja, Tuhan memberkati. Pengurus Gerakan Pemuda, Tuhan memberkati, dan semua rencana-rencana ke depan, sekalipun ada pembatasan sosial berskala besar, tetapi kreativitas tidak akan mematikan kami untuk terus beribadah, tapi juga terus melayani dan terus menyaksikan Kristus. Terima kasih untuk program ini. Kami berdoa kepadamu untuk semua teman-teman kami yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Biarlah Tuhan jaga kesehatan masing-masing, dan Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni atau pendidikan yang akan dijalani. Tuhan memberkati, dan kami berpasrah diri kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Amin.